Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita memasuki bulan Sya'ban. Semoga Allah berkati kita dan insyaallah bisa bertemu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan tampilkan dahulu buku kitab elektroniknya, ada kitab aslinya. Saya tampilkan untuk mempermudah kita untuk melihat langsung. Kira-kira ini saya bawa kitab aslinya langsung. Ini kitabnya aslinya Darul Fikr dari Suriah Dimash. Kemudian ini cetakan yang keempat yang telah banyak penyesuaian, ada 10 juz. Cetakan yang terbaru, cetakan yang ke-20 itu ada sekitar 15 juz. Saya bawakan yang versi lamanya, tapi tidak banyak perubahan dengan cetakan-cetakan sebelumnya. Kemudian materi kita masih pada muqaddimah yang atas ini. Antar kitab ini sudah saya jelaskan di awal. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah Daruriyat Analitik, pengantar apa itu fikih. Banyak sekali bahasannya. Saya coba ringkas menjadi materi ini. Ada sekitar 16 slide. Kita akan fokus ke slide yang telah saya ringkas ini. Tapi teks aslinya ada di sini. Itulah kenapa dalam beberapa kesempatan saya sampaikan kalau mau detail nanti ikut kuliah aja. Ini kan saya coba ringkaskan begitu ya. Kalau saya diminta materi siapkan dari awal ya saya nggak bisa. Ini sudah saya lakukan semampu saya. Kemudian yang kedua, kalau mau nanti catat, saya di beberapa masjid ada yang mencatat dari jamaahnya langsung share. Karena ini ada YouTube, jadi tinggal yang YouTube. Baik, kita mulai dahulu tentang al-mustalahat al-fiqhiyah al-ammah dengan asbabul ikhtilafi bainal fuqaha. Jadi kalau yang nomor itu pertama kita jelaskan apa itu fikih, seperti apa gambarannya. Sekarang kita akan masuk ke materi lanjutan tentang fikih 4 mazhab ini, tentang beberapa istilah fikih yang itu tidak populer di masyarakat awam atau umat, tapi itu hal biasa di kalangan para ahli fikih, sehingga banyak terjebak kepada istilah-istilah yang oleh awam itu dipahami sesuatu yang mutlak padahal tidak. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, antara fardu dengan wajib. Jumhur, yaitu 3 mazhab utama, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu fardu wajib tidak ada bedanya. Sementara mazhab Hanafi dia membedakan antara fardu dengan wajib. Kata mazhab Hanafi yang saya jelaskan di sini, kalau fardu itu dalilnya qat'i, artinya dalilnya tidak perlu ditafsirkan ulang. Artinya jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Sementara wajib menurut mazhab Hanafi itu dalilnya zonni. Apa itu zonni? Ada potensi pendapat lain dari penjelasan teksnya itu. Jadi lebih detail mazhab Hanafi. Kemudian misalnya makruh itu menurut 3 mayoritas ulama, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, itu makruh ya sama seperti yang kita kerjakan, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan ya nggak ada dosanya. Kalau Hanafi dibagi lagi, makruh mendekati haram, karohah tahrimiyah, dengan makruh yang tidak terkait dengan haram, namanya karohah tanzihiyah. Istilah-istilah inilah yang berkembang di umat sehingga banyak yang salah paham. Sebagai contoh misalnya kurban itu menurut 3 mayoritas ulama hukumnya sunnah, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan hukumnya sunnah. Tapi Hanafi mengatakan wajib. Tapi wajib menurut mazhab Hanafi adalah bukan fardu menurut versi 3 mazhab tadi. Wajib itu karena menurut Hanafi dalilnya zonni. Apa itu zonni? Ada dugaan bisa ditafsirkan dengan sumber yang lain, dengan hadis, dengan pendapat para sahabat. Sementara oleh 3 mazhab yang mayoritas tadi enggak perlu ditafsirkan, itu sunnah, selesai. Nah, baru dicari tengahnya, sunnah muakkad. Artinya tidak mencapai wajib, tapi di atas sunnah. Itu istilah-istilah yang tidak awam,
tapi menjadi sangat populer dan akhirnya salah dipahami dan salah dimaknai. Dan biasanya kalimat yang dipakai, misalnya ini, kenapa harus berbeda seperti itu? Bukankah agama itu satu? Bukankah ini berarti ini perpecahan umat? Nah, ini yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini, tidak seperti itu cara pandangnya. Karena fikih itu membahas perintilan-perintilan hukum yang sifatnya furu'iyah. Apa furu'iyah? Yang sifatnya perintilan-perintilan di bawah, tapi asasinya tidak. Jadi ketika berbeda mazhab, bukan berbeda akidah. Poinnya di situ. Baik, itu kira-kira pengantarnya terkait materi hari ini tentang al-mustalahatul fiqhiyah al-ammah wal ikhtilaf bainal fuqaha al-madzahib. Istilah fikih dan perbedaan ulama mazhab terkait materi ini. Ada sekitar 35 halaman. Saya coba ringkas menjadi 16 slide. Mudah-mudahan nanti saya jelaskan dalam detailnya. Mari kita lihat yang pertama. Pengertian al-fardu. Nah, ini yang menjadi titik perbedaannya. Al-fardu huwa ma talaba syar'u fi'luhu talaban zaziman bidalilin qat'iyyin la syubhata fi. Jadi fardu itu adalah yang diperintahkan oleh syariat harus dikerjakan talaban jaziman, perintahnya mutlak, tidak ada interupsi di situ. Bidalilin qat'iyyin la syubhata fi, dengan dalil yang sudah pasti, yang semua ulama tidak perlu menafsirkannya lagi. Artinya aqimus shalah, orang sudah paham perintah sholat, nggak perlu apakah perintah ini wajib, tidak, sudah jelas aqimus shalah perintahnya adalah wajib, selesai. Yang dalam praktek nyata kita sehari-hari itu yang sering dipertentangkan. Kan dalilnya Ustaz sudah jelas itu artinya begitu. Bukan Pak, itu ada tafsirnya. Oh enggak, terjemahnya begitu katanya. Ayatnya siapa mazhabnya? Mazhab terjemah, itu masalahnya. Dan kalau sudah disampaikan masih ngeyel juga. Tapi Pak begini, tapi pakai logika aja. Bukan logika Bapak ini pakai, logika ulama. Maka ada namanya pengantar ilmunya, yaitu manahijul fuqaha, metodologi para ulama fikih dalam mengambil hukum. Bicara hadis juga sama. Hadisnya begini, terjemahnya begini. Iya, tapi ada yang disebut dengan studi teks dan konteks. Maka muncullah manahijul muhaddisin, metodologi ulama hadis dalam mengambil hadis. Bicara tafsir lebih luas lagi, pendekatan linguistik, pendekatan bahasa, pendekatan sejarah, pendekatan dari kitab-kitab sebelumnya. Maka muncullah manahijul mufassirin, metodologi ulama tafsir dalam mengambil Al-Quran. Bisa menggunakan penafsiran tekstual, berarti dia tidak bisa menafsirkan tafsir kecuali ada hadis Nabi, ada pendapat sahabat, kemudian ada penjelasan dari kitab-kitab sebelumnya yang tidak bertentangan. Maka muncul teks yang kedua, metodologi menggunakan logikanya. Maka muncul pendapat sahabat terkait ini, pendapat tabi'in terkait ini, dan pendapat ulama-ulama di luar Arab terkait ini. Maka muncullah dua kitab tafsir besar yang menjadi standar di dalam ulama Timur Tengah, tafsir Ibnu Katsir yang merupakan standar dari hadis-hadis, tafsir Qurtubi dari pendapat para ulama. Kalau di Indonesia biasanya di pesantren yang tekstual itu tafsir Ibnu Abbas. Ada kitabnya Tanwirul Iqbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Nah, tafsir yang ro'inya, pendapatnya yang dipakai pesantren misalnya tafsir Jalalain. Itu dua ulama besar, Jalaluddin Suyuti dengan Jalaluddin Mahalli. Dia gabungan. Maka al-fardu menurut versi fikih adalah yang diminta oleh syariat dengan permintaan mutlak, dengan dalil qat'i. Apa itu qat'i? Dalil yang tidak perlu ada lagi perbantahan di dalamnya, la syubhata fi. Apa contohnya? Ka'arkanil islamil khamsah, seperti rukun Islam yang 5. Itu fardu, selesai. Dasarnya apa? Allati thabatat bil Qur'anil Karim, yang diteguhkan oleh Al-Qur'an, wa tsabit bis sunnah al-mutawatirah, yang diteguhkan oleh hadis yang levelnya mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan banyak orang itu menyaksikan langsung dan banyak orang itu dipastikan tidak mungkin berbohong. Jadi misalnya Bapak ikut acara tabligh akbar, kan di situ ngomong langsung itu dai-nya, ngomong langsung itu misalnya bupatinya sambutan,
saya berjanji kalau saya terpilih nanti semua saya kasih umroh semua. Kalau begitu, itu didengar semua. Nah, itu namanya mutawatir, didengar oleh banyak dan orang itu tidak mungkin berbohong karena semua mendengar dan mengatakan kalimat yang sama. Dan aminnya Bapak tadi insya Allah, karena bupati yang di Kalimantan saya ketemu kemarin lagi bawa jemaah umroh, itu satu pesawat, sisanya cuma jemaah saya sedikit. Saya tanya, ini gimana? Ini program bupati, kalau dia terpilih semua diumrohkan. Berapa orang? Sekitar 200 orang. So, bupatinya kaya nggak? Kaya Pak Ustadz. Ya udah, mudah-mudahan. Karena kalau nggak kaya, saya udah ngebayang itu. APBD-nya berapa tahun ini? 200 orang berangkat umroh. Satu orang berapa? Sekitar 40 juta. Hotelnya hotel bintang 5. Kan bagus itu kebijakannya. Cuma saya membayangkan katanya orang kaya. Kalau orang kaya sudah, mudah-mudahan bukan dari APBD diambil kan gitu. Baru kemarin saya ketemu 200 orang berangkat umroh dari kampung. Luar biasa itu, pengusaha betul. Nah, jadi kalau orang kaya sudah memberikan itu, saya bilang itu Usman milenial ini. Berarti 200 orang dikali 40 juta, berarti kan 8 miliar ya. Nah, itu udah berapa tahun APBD. Tinggal ambil aja APBD damkar, udah selesai kan begitu kan. Tinggal masuk KPK. Wa hukmuhu, kita masuk kalau bicara politik. Amin. Wa hukmuhu luzumul ityani bihi ma'a thawabi fa'ilihi wa iqabi tarikihi wa yukaffiru munkiru. Hukumnya tegas. Kalau fardu itu, 1, wajib dikerjakan. 2, pahalanya pasti diberikan. 3, ada iqab, ada sanksi, ada hukuman bagi yang meninggalkannya. Dan yang keempat yang paling positif, jatuhnya kafir kalau mengingkari. Rukun Islam itu kan jelas. Kalau kita mengingkari salahnya kan kita kafir. Tapi mengingkari bukan dalam arti malas melakukannya ya, beda. Nanti mengingkari ada 2, mengingkari secara akidah, mengingkari malas melakukannya. Kenapa nggak sholat? Saya tidak meyakini sholat rukun Islam. Itu kafir itu. Kenapa nggak sholat Pak? Malas Pak Ustaz. Nah itu beda. Kan beda itu. Kenapa nggak sholat? Malas Pak Ustaz. Itu beda. Memang dia dihitungi kafir, tapi kafir dalam bukan untuk akidah. Itu nanti ada penjelasan selanjutnya. Itu fardu. Sedangkan wajib, ma talaba syar'u fi'luhu jaziman bidalilin zanni fihi syubha. Sedangkan wajib itu adalah perintah Allah, perintah syariat, tapi dalilnya zanni. Apa itu zanni? Ada dugaan, ada potensi ditafsirkan oleh pendapat lain. Jadi misalnya ada ayat ini, kayaknya ini bukan wajib mutlak. Nah ini ada pertimbangan lain. Contoh, sholat witir. Sholat witir itu teks-teks hadisnya itu menunjukkan wajib. Tapi ada beberapa hadis yang membatalkan atau menyederhanakan teks itu dengan mengatakan itu wajib untuk Nabi, tidak untuk kita. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Tapi ada dalil-dalil yang mengatakan zakat fitrah pun tidak menjadi wajib kalau kita tidak mampu. Kemudian sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Tapi beberapa teks hadis ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, jadi dalam kaidah fikih itu idza tarakal ihtimal, idza kasural istidlal tarakal ihtimal, atau idza tarakal ihtimal kasural istidlal. Jadi ada kaidah kalau dalilnya banyak dan variatif, maka kemungkinan hukumnya juga berubah. Ada kaidahnya begitu. Jadi idza kasural istidlal tarakal ihtimal. Contoh yang paling, karena ini baru masuk awal tahun ya, contoh mengucapkan ucapan keagamaan kepada orang. Itu kan jadi perdebatan panjang ya. Kalau pandangan fikih dalilnya banyak. Kalau dalilnya banyak dan penafsirannya tidak sepakat, maka hukumnya juga tidak sepakat. Itu namanya dalil zanni. Tapi kalau dalil itu dibacakan semua ulama sepakat, maka hukumnya qat'i. Saya berikan contoh yang paling gampang. Kalau dalam masjid kita pengajian rutin Sabtu subuh
pengajian. Nah, itu qat'i itu informasinya. Yang zonni bagaimana? Nanti yang ngaji boleh pakai koko, boleh pakai sarung, boleh. Nah, itu banyak pendapat, jadi menjadi zonni. Artinya kewajiban seragam itu tidak harus sama, tapi jadwalnya sepakat pada itu kira-kira ilustrasi antara qat'i dengan zonni. Qat'i itu tidak ada perdebatan, zonni ada perbedaan penafsiran terkait dengan dalil. Kalau dalam ibu-ibu biasanya masalah haid dengan bersuci. Mazhab Hanafi mengatakan standar bersuci kalau kita bercerai itu atau iddah itu 3 kali haid. Tapi mazhab lain mengatakan 3 kali bersuci. Karena kata-kata al-qur'u itu zonni dilalah. Apa zonni? Bisa diterjemahkan haid, bisa diterjemahkan bersuci. Ada dalam Al-Qur'an dikatakan bismillahirrahmanirrahim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Orang-orang yang bercerai masih hidup itu diberikan waktu iddah 3 quru. Quru itu dalam terjemah bahasa 2 artinya. Haid dengan bersuci. Dan konsekuensi hukumnya nanti jauh. Kalau dia diceraikan ketika haid, dia mengambil pendapat bersuci, maka hitungannya belum masuk. Nanti dia suci baru hitungan sakit. Sehingga kalau dia mengambil suci maka 3 bulan lebih nanti waktu tolak. Tapi kalau dia mengambil haid masuk langsung dihitung 1. Jadi kemungkinan bisa 2 bulan kurang, 2 bulan lebih, tidak sampai 3. Itu mempengaruhi cara hitungnya. Dan wajib yang dimaksud di sini, kenapa dia menjadi dalil zonni? Karena kualitas hadisnya menggunakan hadis ahad. Tadi fardu apa hadisnya? Hadis mutawatir. Ini hadisnya ahad. Apa itu ahad? Ahad itu Nabi meriwayatkan, hanya 1 sahabat meriwayatkan ke bawah. Kalau mutawatir itu ada lebih dari 5 orang sahabat meriwayatkannya. Jadi kalau hadis mutawatir itu, saya ngomong A, siapa saksinya? Ada 4 orang, itu namanya mutawatir. Saya ngomong A, siapa 1 orang? Itu namanya hadis ahad. Peristiwa Isra Mi'raj itu kebanyakan hadis ahad, sehingga ada yang berbeda pun. Bukan hadis mutawatir, sehingga ada yang akhirnya berbeda pendapat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Yang ke langit 1, kedua, ketiga kan gitu ya. Itu hadis ahad standarnya, bukan hadis mutawatir. Tapi kisah dari Masjidil Haram Aqsa itu baru hadisnya mutawatir. Nah, jadi level hadis itu juga mempengaruhi kualitas hukum. Dan mazhab Hanafi, saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, dia sangat selektif masalah hadis. Kenapa? Dia jauh dari Madinah. Dia di Irak. Di Irak itu kotanya fitnah, kotanya huksin, banyak hadis palsu. Jadi ketika datang hadis selektif sekali. Madinah sumbernya, jadi semua hadis dipastikan tidak mungkin tercemar atau terkontaminasi. Makanya dikatakan pendapat mazhab Malik itu orisinil, karena di Madinah dia tinggal. Jadi kesehariannya ya udah versi Nabi itu kan. Sementara Hanafi, Syafi'i, Hambali itu di luar Madinah, di Mekah, di Mesir, di Syam. Tentu banyak kontaminasi pemahaman-pemahaman yang tidak sama dengan yang Nabi ajarkan. Wa hukmuhu kal fardi illa annahu la yukaffiru munkiru. Tapi hukum wajib ini seperti fardu, hanya bedanya kalau wajib ini dia tidak dikafirkan kalau mengingkarinya. Wal fardu wal wajib mutaradifani bi makna wahid indal jumhur. Fardu dan wajib oleh 3 mazhab mayoritas, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu sama. Sedangkan mazhab Hanafi itu tidak sama. Jadi nanti kalau mana tahu dengar ada ceramah kurban itu wajib loh, iya menurut mazhab Hanafi. Sunnah menurut 3 mazhab itu, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, ada istilah mandub, ada istilah sunnah. Istilah fikih juga supaya clear.
Apa itu sunnah atau mandub? Ma talaba syar'u fi'luhu minal mukallaf talaban ghaira lazim, yaitu permintaan syariat yang dikerjakan tapi sifatnya tidak mutlak. Kenapa? Yuhmadu fa'iluhu, dipuji yang mengerjakannya, wala yuzammu tarikuhu, tapi tidak dicela bagi yang meninggalkannya. Mislu, contoh, taufiqud dain bil kitabah. Jadi kalau ada orang berhutang dicatat. Jadi perintah mencatat hutang itu kategorinya apa? Sunnah. Enggak wajib. Tapi sunnahnya apa? Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu wa qad yastahiqqul lawmu wal 'itab. Cuman sunnah itu hukumnya akhirnya berpahala kalau dikerjakan, tidak berdosa kalau ditinggalkan, tapi dicela karena melalaikan. Kan beda itu. Jadi sunnah itu berpahala dikerjakan, tidak berdosa ditinggalkan, tapi dicela karena melalaikan. Jadi kalau kita transaksi hutang dengan saudara kita, sebaiknya ditulis. Kenapa? Karena berpahala kalau kita kerjakan, tapi dicela kalau kita lewatkan. Dan sekarang dengan zamannya serba edan, di mana yang berhutang jauh lebih galak dari yang ngutangin kan begitu. Nah, maka harus ada catatan. Kan kalau ngutang itu ditagih kan marah yang ditagih. Itu aja ditagih, diungkit kan gitu ya. Maka perlu catatan di situ bahwa akan dibayarkan pada tanggal segini, bahwa akan dicicil pada tanggal segini. Kadang-kadang ditunjukkan begitu, ada ya? Saya lupa dulu, itu lupa. Itu buktinya. Supaya yang mempiutangkan tidak punya beban moral. Makanya kata Rasulullah, pahalanya 18 kali lipat dari bersedekah. Kalau sedekah pahalanya 700 kali lipat, kalau meminjamkan dikali 18 lagi. Besar kan? Kenapa? Karena kalau sedekah itu memberikan yang berlebih dari dia, kalau ngutang itu memberikan apa yang dia punya. Jadi pahalanya 18 kali lipat dari pahala sedekah. Karena kalau udah ngasih pinjaman 100 miliar, dia jantungan udah dibayar apa enggak gitu kan. Tapi kalau sedekahnya sudah ikhlas. Wa yusammal mandub inda ghairil Hanafiyah. Jadi selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kata-kata sunnah, nafilah, mustahab, tatawwu, marghab, ihsanan, hasan itu sama artinya, tidak ada perbedaan. Tapi mazhab Hanafi memberikan perbedaan. Ada namanya mandub muakkad atau sunnah muakkad. Apa contohnya? Sholat berjamaah. Ada yang disebut dengan sunnah yang disyariatkan. Apa contohnya? Puasa Senin dan Kamis. Ada yang disebut dengan sunnah pelengkap. Apa contohnya? Cara makan Rasul, cara minum Rasul, cara jalannya, dan cara tidurnya. Jadi kalau tiga mazhab yang lain, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sama aja, sunnah mandub sama semua. Tapi kalau di mazhab Hanafi dibedakan, sunnah muakkad sholat berjamaah, sunnah syariat puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15, terus sunnah tambahan itu cara minum Nabi, cara duduk Nabi, cara bicara Nabi, itu sunnah tambahan. Jadi kalau ada orang tidak bisa seperti gaya Nabi, jangan dipaksakan, nanti kasihan. Bapak itu cara minum bukan kayak Nabi. Terus gimana? Begini bagusnya. Sementara dia nggak nyaman begitu kan? Kenapa begini terus Pak? Karena Nabi begini gitu. Kasihan. Kalau mau miring Pak pakai Abu Lahab, takut kan dia? Nabi itu senang pakai celak itu ya, sampai tebal, pakai terus semua. Apa Pak? Itu Nabi. Yang kaya yang jual celaknya kan begitu. Jadi itu sunnah tambahan. Karena mengikuti perilaku Nabi, fisik Nabi. Nanti bukunya ada, apa nama bukunya? Kitab Syama'il Muhammad. Ada kitabnya, tapi itu fadilah. Yang keempat, haram ma talaba syar'u tarkuhu ala wajhil hatmi wal ilzam. Haram itu adalah yang diminta oleh syariat ditinggalkan secara mutlak. Hukumnya apa? Wujubu istinabihi, wajib ditinggalkan. Wa uqubatu fa'ilihi,
berdosa mengerjakannya. Dan nama lain atau sinonim dari haram itu adalah maksiat, berdosa, sangat buruk, sangat dicerca atau dikecam, dan dilaknat. Dan orang yang menolak haram dihukumi kafir. Jadi semua kalimat dihukum sama. Tapi mazhab Hanafi memberikan penjelasan lain lagi. Ada yang haram itu pakai dalil zonni, yang dalil itu bisa ditafsirkan, sehingga menurut mazhab Hanafi namanya bukan haram tapi makruh mendekati haram. Contoh, kalau ada orang tunangan, kita melamar atas tunangan orang lain, kan hukumnya haram tuh yang kita tahu. 3 mazhab mengatakan itu haram mutlak, tidak boleh melamar atas lamaran orang lain. Tapi mazhab Hanafi dia katakan tidak haram, tapi makruh mendekati haram. Karena hadisnya khabar ahad. Hadisnya itu kekuatan riwayatnya di bawah mutawatir. Jadi level hadis itu mempengaruhi kualitas hukumnya. Kemudian memakai pakaian sutra, pakai emas untuk laki-laki, itu menurut 3 mayoritas mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, hukumnya haram mutlak, kan nggak boleh pakai emas laki-laki. Tapi kata mazhab Hanafi, dia dalilnya itu zonni. Apa zonni? Bisa ditafsirkan. Dalilnya ahad, hadisnya. Maka hukumnya apa? Makruh mendekati, tidak haram mutlak. Sehingga hukumnya berpahala ditinggalkan, berdosa dikerjakan, tapi tidak dihukumi kafir ketika melakukan. Bapak pakai emas, kafir, nggak boleh. Kenapa? Karena kategorinya makruh mendekati haram. Tapi 3 mazhab mengatakan kafir pakai emas itu. Istilah-istilah inilah yang di umat itu yang membingungkan, sehingga akhirnya salah memahami. Kemudian makruh menurut mayoritas mazhab yang 3 tadi, ya selain haram itu makruh. Tapi oleh mazhab Hanafi ditambah makruh tanzihan. Apa itu? Sekedar dijauhi tapi tidak mendekati haram. Contohnya apa? Makan daging kuda. Itu menurut mazhab lain tidak ada larangan. Tapi menurut mazhab Hanafi makruh makan daging kuda. Saya mazhab Syafi'i aja, mazhab Hanafi, Maliki ya udah, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Tapi menurut mazhab Hanafi itu makruh makan daging kuda. Sehingga orang yang mengerjakannya dapat celaan tapi tidak berdosa, tapi kalau meninggalkan dapat pahala. Jadi hukuman itu ada 3, dihukumi kafir, dihukumi berdosa plus celaan, tidak berdosa tapi dicela. Itu arti makruh. Dan terakhir adalah mubah. Apa itu mubah? Tidak ada pahalanya jika dikerjakan dan tidak ada dosa dan celaannya kalau ditinggalkan. Ya mubah saja, silahkan saja. Yang sering ramai itu kan yang pakai kain isbal ya, yang khuyala itu. Itu kan dipahami larangannya bukan haram, tapi makruh mendekati haram. Ilahnya apa? Ada kesombongan. Kalau dia nggak sombong, tidak masalah. Seperti kisah Abu Bakar, ya Rasulullah, saya suka khuyala itu gimana isbal? Kamu kan nggak sombong, nggak apa-apa. Nah, biasanya alasnya itu kan Abu Bakar, bapak siapa? Itu biasanya jawabannya nanti. Dibalik lagi, ya karena itulah makanya hadis itu berlaku untuk semua. Karena untuk Abu Bakar bukan Nabi kan gitu. Sering begitu. Itu kan Abu Bakar, bapak siapa? Ya, saya nggak siapa-siapa kan begitu. Hukumnya la sawaba wa la itaba ala fi'lihi awtal. Kemudian hukum lain. Hukum lain itu berarti selain yang kita kenal ya, tentang hukum haram, sunnah, wajib. Nah, ini hukum lain terkait dengan hukum-hukum terapannya apa? Sebab. Kan ada sebab orang berpuasa, syarat orang berpuasa, rukun orang berpuasa.
puasa. Ini lebih detail lagi. Apa itu sebab? Sebab itu menjadi syarat untuk bisa melaksanakan ibadah itu. Contoh, kenapa khamar itu diharamkan? Nggak ada teks yang mengatakan khamar itu haram, tapi sebabnya menghilangkan akal. Teks-teks mengatakan sesuatu yang menghilangkan akal itu berpotensi haram, sehingga khamar hukumnya haram. Kan dikatakan khamar itu hanya rijsun, itu kotoran yang tidak baik. Kedua, safar ketika Ramadan itu dibolehkan untuk berbuka puasa. Perintah berbuka di situ itu bukan perintah, tapi karena ada ilahnya Pak, safar, sehingga boleh berbuka puasa. Tapi yang menjadi problem ketika ada seorang ustadz pakai YouTube viral. Nih, saya makan lagi di pesawat. Kenapa? Karena saya lagi musafir. Ditanya oleh ustadz, kenapa sampai begitu Ustaz? Saya ingin menunjukkan kepada umat bahwa kalau misalnya musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi nggak usah harus masuk YouTube. Nah, ini dasar orang kan begitu kan. Yang jelas kalau musafir boleh berbuka kan begitu. Tapi kalau Anda berpuasa ya juga nggak ada larangan. Pilih mana? Puasa musafirnya nggak capek-capek amat, atau batalkan puasa karena musafir tapi nanti ada utangnya habis lebaran. Yang mending nggak usah berutang kan begitu. Tapi itu pilihan. Karena kebolehannya ada dalil yang mengatakan sebab bolehnya berbuka puasa selain sakit adalah musafir. Dan itu ada dalil Al-Qur'annya. Itu nggak bicara haram-haram, hanya sebab. Nah, dia nggak bicara hukum, itu sebab orang boleh berbuka. Salah satunya apa? Musafir. Nanti baru musafirnya perdebatannya, musafir 90 km, musafir 3 hari 3 malam, musafir 1 hari 1 malam, musafir hanya 2 jam kan begitu. Itu nanti kita masuk bab apa? Pendapat mazhab tentang hukum musafir dan ibadah ketika musafir. Atau misalnya sebab yang tidak bisa dibuktikan, hanya kita yakin saja. Contoh, matahari naik di tengah kepala, maka masuk waktu zuhur. Kan kita nggak bisa buktikan, cuma lihat aja. Oh, itu matahari diukur. Sekarang kan nggak pakai jam aja kan? Jam sudah selesai. Nah, itu masuk sebab, tapi tidak bisa kita pastikan. Hanya orang berilmu yang tahu. Kan kita selama ini kan ikut syuruk, ikut sholat kan hanya petunjuk aja kan? Bisa nggak dibuktikan? Nggak bisa. Tapi orang berilmu tahu cara membuktikannya. Kita hanya ikut aja. Nah, itu sebab syariat juga ada yang seperti itu. Disebut apa? Misalun ghairul munasib ay bihasbi idrakina. Ada contoh sebab yang tidak sesuai, tapi hanya sesuai dengan pengetahuan kita saja. Yang penting kalau sudah jam 4:32 subuh kan, nggak perlu kita harus keluar rumah lihat mana itu Fajar Shodiq gitu. Kan begitu kan? Nggak perlu lihat ke atap ternyata kucing yang banyak kan begitu. Kita di malam yang dibutuh kucing kan gitu, bukan jin kan gitu. Sekarang lagi rame rumah itu, kalau ada berisik ada jinnya, padahal kucing yang di atas ngajar tikus kan gitu. Kesembilan, ada syarat, ada rukun. Syarat itu hukum di luar hukumnya. Jadi kalau kita mau sholat, apa syaratnya mau sholat? Wudu. Oke? Wudu itu adalah sesuatu yang menjadi pintu masuk sholat, tapi bukan bagian dari sholat. Itu namanya syarat. Atau bahasa lainnya syarat syah. Sahnya orang sholat, apa syaratnya? 1, wudu. 2, menghadap kiblat. Tapi kiblat bukan bagian dari sholat. Tapi tanpa kiblat nggak bisa sholat. Itu syarat namanya. Sedangkan rukun dalamannya, sholat itu berdiri, tahiyat, itu namanya apa? Rukun dalamannya. Sehingga kalau ditanya, kan bukan rukun Pak Ustaz, cuma syarat. Dia tidak paham kalau syarat itu menentukan hukum itu, tapi bukan bagian dari hukumnya. Sedangkan rukun menentukan sahnya karena dia bagian dari hukum itu. Syarat sahnya puasa apa? Muslim. Rukun puasa niat, kan beda. Tapi dua ini nggak bisa dipisahkan. Yang sering ramai sekarang ini kan kalau kita sholat di kendaraan. Tadi malam saya ikut ada Zoom meeting itu dengan Ustaz Jaitub Rasmin, itu ada diskusi tentang
bab itu. Kalau kita mau sholat di kendaraan itu kan apa syaratnya? Kalau mau sholat menghadap kiblat. Kan kendaraan nggak menghadap kiblat. Rukunnya apa? Harus berdiri kan rukun itu salah satunya. Sementara di kendaraan kita nggak berdiri, nggak terpenuhi rukun dan syaratnya. Sehingga nanti masuk kategorinya sholat safar kan, tidak terpenuhi karena dia bukan sholat normal kan. Jadi syarat itu ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai' wa kana kharijan an haqiqatihi. Sesuatu yang melazimkan menetapkan hukum tapi di luar hukum. Contohnya wudu sebagai syarat sahnya sholat. Tapi kalau kita berwudu tidak harus wajib sholat. Tapi kita tidak bisa sholat kalau nggak berwudu. Itu namanya syarat. Syarat menjadi anggota DKM masjid minimal pernah 3 tahun menjadi jamaah. Itu syarat. Tapi tidak harus setelah Bapak 5 tahun harus jadi pengurus kan begitu. Itu hanya syarat saja. Sedangkan rukun apa itu? Adalah ma yatawaqqafu alaihi asasan wujudu syai' wa in kana kharijan an mahiyatihi. Sedangkan rukun itu dalamannya. Perbedaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab ulama. Jadi kenapa Hanafi berbeda? Karena Hanafi punya fikih sendiri namanya fikih Hanafi. Usulnya baru 3 mazhab itu namanya usul ghairul Hanaf, non Hanafi. Jadi kalau kita kuliah, saya kebetulan dulu S1-nya masuk jurus kemudian mazhab ya ditanya, mazhab apa? Syafi'i. Berarti masuk usul fikihnya non Hanafi. Namanya usul ghairul Hanaf. Mazhab apa Hanafi? Berarti masuk apa? Mazhab usul Hanafi. Namanya usulul Ahnaf. Jadi ada 2 memang cara pandang ilmu fikih itu versi Hanafi, makanya dia selalu berbeda, dan non Hanafi, yaitu 3 mazhab lainnya, yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian ada namanya mani. Apa itu mani? Penghalang. Penghalang itu apa? Kalau dia ada, maka hukumnya tidak terjadi. Contoh perempuan gak bisa sholat haid, itu kan penghalang. Kalau penghalangnya ada, maka tidak bisa mengerjakan. Contoh orang membayar zakat. Kalau dia berhutang, kan nggak wajib bayar zakat menurut mazhab Hanafi. Tapi 3 mazhab lain, hutang itu bukan bagian yang menghalangi orang bayar zakat. Jadi kalau Bapak saya bertanya, saya punya hutang, aset saya banyak, apakah wajib zakat? 3 mazhab mengatakan wajib zakat, karena hutangnya kan jatuh tempo bisa dibayar. Tapi kata mazhab Hanafi, selain Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau sudah punya hutang tidak wajib bayar zakat, karena asetnya dihitung, hutangnya lebih banyak, berarti nggak perlu zakat. Tapi 3 mazhab mengatakan wajib zakat, karena hutangnya tidak hutang langsung, nanti kan bayarnya masih cicilan, masih ini, sehingga pengusaha yang banyak pinjamannya itu tetap bayar zakat menurut 3 mazhab. Kata mazhab Hanafi, enggak, karena kalau sudah hutang berarti dia tidak mampu kan. Di negara kita pakai apa? Pakai mayoritas. Tidak mazhab Hanafi. Saya Pak ingin mazhab Hanafi, ya pindah ke Tanzania atau ke Afrika, jangan di sini. Karena hukumnya menggunakan bukan mazhab Hanafi. Tapi saya mau mazhab Hanafi. Kita itu di situ problemnya. Pokoknya saya maunya begini Pak Ustaz. Jadi masalah kita itu bukan tidak patuh kepada hukum. Memang nggak mau menjalankan hukum. Mana yang cocok di hati dikerjakan. Tidak begitu aja. Pembenaran diri. Tanya sama Ustaznya mendukung, cocok. Yang terakhir, as-sihhah wal fasadu wal batal. Ada istilah sholat ini sah, hukumnya batal. Sah itu terpenuhi semua rukun syaratnya, batal itu ada yang rusak, baik rukun maupun syarat. Contohnya, syarat sahnya nanti Ramadan apa syaratnya? Baligh. Anak kecil kan nggak wajib kan? Tapi kalau dia puasa ya silakan saja sebagai latihan. Tapi jangan dicela. Itu bapaknya haji, ketua DKM, anaknya nggak puasa. Gimana pendidikan anaknya? Nggak wajib kan, anak itu belum balik, tapi dilatih. Apa dasarnya kata Rasulullah? 7 tahun dilatih sholat dan puasa, 10 tahun ditegur kalau nggak sholat nggak puasa, 15 tahun masuk neraka. Kan begitu jelas, hukumnya kan jelas. Tapi kita kan tidak. Itu anaknya nggak sholat, ya memang belum waktunya. Karena memang belum diwajibkan. Kapan wajib? Laki-laki itu balik. Balik itu standarnya biasa 15 tahun. Perempuan baliknya biasanya 9 tahun atau ketika haid.
Tugas orang tua apa? Memastikan anaknya sudah balik, berarti sudah masuk kewajiban. Belum balik, berarti sifatnya apa? Latihan. Saya kalau lihat beberapa anak kisah jamaah, anak kecil lapar, sabar ya nak ya, 3 jam lagi, kan gitu ya. Udah nggak kuat, nah 2 jam lagi, kan gitu ya. Udah nggak kuat, setengah jam lagi. Diceritakan, diupload di Facebook atau di medsos. Masya Allah, orang tuanya bagus. Saya bilang itu salah. Kenapa? Karena nggak ada kewajiban. Tapi kan melatih Pak Ustaz. Iya. Kalau ibu yang terinspirasi melatihnya, niatnya melatih. Tapi oleh ibu lain yang baca medsos ibu diwajibkan. Akhirnya ada anak itu nangis seharian, ternyata dia lapar kan gitu. Kasih buka saja karena belum wajib. Itu perbedaan yang harus dipahami. Kemudian ada qada, ada i'adah. Apa itu ada? Fi'lul wajib fil waqtil muqaddar lahu syar'an. Apa itu? Dikerjakan dalam waktunya. Oleh mazhab Syafi'i diucapkan biasanya. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan. Mazhab Hanafi enggak menggunakan itu. Mazhab Hanafi sudah sholat aja, enggak usah pakai itu. Kalau kita kan menggunakan mazhab Syafi'i seperti dibaca kalau Ramadan kan, nawaitu shauma ghadin an adabi fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati kan. Itu namanya adaan, dikerjakan pada waktunya. Ada namanya i'adah. Apa itu i'adah? Masih dalam waktu tapi batal disuruh ngulang. Itu namanya i'adah. Istilah-istilah ini yang tidak populer, tapi yang terakhir populernya apa? Qada. Apa itu qada? Mengerjakan di luar waktu. Kalau bapak bangun subuhnya kesiangan, belum habis waktu, sholatlah. Tapi Ustaz kesiangan habis waktu, maka namanya apa? Qada. Apa itu qada? Dikerjakan di luar waktu. Bapak, ibu qada puasa Ramadan, kapan qadanya? Di luar bulan Ramadan. Berarti kalau saya sholat subuh, qada kapan? Kalau sudah terbit matahari. Syuruk berarti sekarang jam 6 ya. Berarti jam 6 lewat itu sudah qada namanya, mengerjakan di luar waktu. Tapi kalau masih jam 5 lewat 58 menit masih ada karena belum lewat habis waktu. Sekarang kenapa terjadi perbedaan antara fuqaha? Ini bagian kedua. Saya bacakan teksnya. Waqad yastaghribu asy-syamirahin itu waqad yastaghribu asy-syakhsul 'adi ghairul mutakhassis fi dirasat al-fiqhiyah misla hadzal ikhtilaf li'tiqadihi anna ad-din wahid wasyar'a wahid wal haqq wahid la yata'addad wal masdar wahid huwal wahyul ilahi falimadza at-ta'addud fil aqwal wa lima la yujad bainal mazahib fa yu'khazu biqaulin wahid yasir alaihi muslimun bi'tibarihim ummatan wahidah. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi perbedaan mazhab itu hanya perbedaan dalam perintilan hukum, bukan hukum utama. Sehingga ketika ada orang mengatakan, kenapa kita harus berbeda pendapat? Bukankah agama satu, syariat satu, Quran juga? Kenapa beda-beda pendapat? Kenapa enggak satu saja? Kenapa enggak? Kita ini kan satu umat semua. Kenapa enggak satu hukum aja? Orang pusing. Itu kata pengarang kitab ini, itu namanya istighrabus syakhsil 'adi ghairil mutakassis. Itulah anggapan ungkapan seseorang yang bukan ahli di bidang fikih, artinya pendapat awam. Kan sering saya ditanya itu, kalau gitu saya boleh nggak pindah mazhab? Boleh nggak saya ganti mazhab? Itu kan pertanyaan awam yang tidak mengerti apa itu ilmu fikih. Bukan pindah-pindah seenaknya, ada dasarnya, ada kekuatannya kan. Wa qad yatawahham anna ikhtilafal mazahib ikhtilafun yuaddi ila tanaqud fi syar'. Karena anggapan ini menganggap perbedaan mazhab itu adalah perbedaan syariat. Tidak. Perbedaan sumber syariat. Tidak. Dia hanya perbedaan menafsirkan pelaksanaannya saja. Sehingga orang yang berbeda mazhab tidak sama dengan orang yang berbeda akidah. Apalagi dikaitkan perbedaan mazhab itu seperti antara Kristen Ortodok dengan Katolik dengan Protestan. Tidak sama. Karena 3 aliran Ortodok, Katolik, Protestan ini masalah ketuhanan masalahnya. Kalau kita mazhab tidak. Kalau mau disamakan dengan Ortodok, Katolik, Protestan, kita dengan Syiah, itu baru jelas. Kita dengan Ahmadiyah, itu baru clear. Kita dengan Mu'tazilah,
itu baru jelas masalah akidah. Sementara fikih masalah perintilan hukum-hukum di bawah. Wa hadza kulluhu wahmun batil. Inilah pemahaman yang salah. Kenapa? Ikhtilaful mazahib islamiyah rahmatan wa yusrun bil ummah. Justru perbedaan mazhab Islam tadi sebagai rahmat dan memudahkan umat, sehingga dia bisa memilih mana hukum yang bisa dia terapkan. Bapak Ibu kalau pergi umroh, kalau pakai mazhab Syafi'i bagaimana? Akan pola balik nanti itu. Batal terus kan? Sentuhan batal. Kapan selesai ibadahnya kan? Jadi ini pilihan dan tidak pernah ditemukan dalam sejarah, kata pengarang kitab ini ya, saya mengutip saja, walam nasma fi tarikhil Islam, saya merahin, anna ikhtilafal mazahib al-fiqhiyah adda ila nizain aw saddamin musallah haddada wahdatal muslim. Belum ada sejarah yang mengatakan perbedaan mazhab itu menjadikan terjadi pertumpahan darah bahkan saling bunuh-bunuh. Tidak terjadi. Kalaupun terjadi dalam sejarah yang kita bahas, itu perbedaan politik, perbedaan tauhid. Mazhab tidak ada masalah. Kenapa? Li'annahu, saya merahin, ikhtilafun juz'iyyin la yadur. Dia adalah apa? Perbedaan perintilan, bagian-bagian kecil yang tidak membahayakan akidah kita. Kayak tadi sholat subuh, ada yang kunut, ada yang nggak pakai kunut. Apakah yang nggak pakai kunut batal sholatnya? Enggak, selesai kan? Apakah yang kunut menambah tidak? Karena itu bagian yang tidak menjadi rukun sholat. Kan kunut bukan rukun sholat. Dia bagian yang dianjurkan dalam sholat, sehingga meninggalkan kunut tidak membatalkan sholat. Hanya kalau mazhab Syafi'i, kalau meninggalkan kunut sujud sahwi. Kalau yang bukan Syafi'i tidak perlu sujud sahwi. Dari ini jelas yang paling bawah, manba'ul ikhtilaf, sebab kenapa berbeda pendapat dalam mazhab. Satu, tafawutul afkar wal uqul, kemampuan seorang ulama memahami teks-teks syariat, kemampuan dia mengambil rahasia dari syariat itu, apa dasar-dasarnya, dan menggunakan hadis Rasul. Idza ijtahadal hakim, apabila seorang pemimpin beristihad, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Tapi bukan berarti salah itu berdosa. Jadi beda antara salah dengan ketika dia benar dapat pahala 2, ketika salah pahalanya 1. Artinya kalau dia salah berdosa harusnya nggak dapat pahala. Nah, berarti salah dimaksud bukan menimbulkan dosa, karena orang berdosa tidak mungkin dapat pahala. Sebabnya satu, ini yang saya katakan tadi, ikhtilafu ma'anil alfaz al-arabiyah, perbedaan memahami teks Arab itu. Karena bahasa Arab itu kaya, sehingga ada perbedaan dalam memahami maknanya. Kalau nanti masuk Isra Mi'raj, nanti apa arti Isra, itu kan ada perbedaan bahasa di situ. Dan perlu diingat, bahasa Arab itu rujukan utamanya Quran, bukan Quran merujuk ke bahasa Arab. Ini sering salah paham. Bahasa Arab itu merujuk ke Quran. Quran bukan merujuk ke bahasa. Jadi bahasa Arab tertinggi bahasa Quran. Yang kedua, ikhtilafur riwayah, yaitu riwayat hadisnya. Hadis ini disampaikan di sini hari Kamis, hadis ini sampai hari Jumat. Berarti hadis yang Jumat itu yang berlaku dari Kamis, karena yang Jumat membatalkan hadis yang Kamis. Hadis ini pada kisah ini sifatnya khusus, hadis ini umum. Berarti yang umum lebih tinggi dari yang khusus, karena umum itu untuk semua, khusus untuk satu orang. Hadis ini perawinya lemah, maka hukumnya menjadi lemah. Hadis yang lain, menurut saya perawinya kuat, maka hukumnya menjadi kuat. Contoh air 2 kula, kata mazhab Syafi'i perawinya kuat, sehingga 2 kula tidak kategori mustakmal, artinya 2 kula kita langsung wudu nggak masalah. Tapi menurut ulama lain, hadis ini periwayatannya lemah, sehingga 2 kula tidak memastikan kita sah untuk berwudu dengan bekas-bekasnya. Yang ketiga, penyebabnya apa? Ikhtilaful masadir, perbedaan dalam mengambil dasar hukum. Mazhab Maliki tidak selektif dalam hadis karena dia di Madinah. Mazhab lain sangat selektif karena dia di luar kota Madinah. Sehingga hadis-hadis yang berpotensi dhaif ditolak. Sementara di
mazhab Maliki, meskipun hadisnya lemah, tapi di Madinah sudah menjadi tradisi, dianggap itu hadisnya kuat. Yang keempat, ikhtilaful qawaid. Nah, perbedaan dalam mengambil metodologi usul fikihnya. Jadi kalau 3 mazhab menggunakan usul ghairul ahnaf, metode non Hanafi, yang satu metode Hanafi, sehingga karena metodenya beda, sehingga hasilnya berbeda. Meskipun sama. Biasanya kalau, mohon maaf ini saya bukan iklan ini ya, biasanya saya sering contohkan kalau masalah Hanafi dengan Hanafi seperti Astra saja, menghasilkan Xenia dengan Avanza, kan satu pabrik, cuman beda metodenya aja. Yang ini untuk pangsa menengah ke atas, yang ini menengah ke bawah, kan begitu. Tapi kan satu pabrik gitu, hanya beda mereknya. Yang kelima, al-istidlal bil qiyas. Nah, ini yang menjadi ausa babi ikhtilafan. Sedikit lagi ya, mohon maaf. Yang kelima inilah yang menjadi perdebatan yang luar biasa. Kenapa? Qiyas itu disebut dengan teori apa bahasa Indonesianya? Qiyas itu perbandingan saja. Kenapa kita wajib zakat fitrah pakai beras? Karena qiyasnya apa? Perbandingannya sama-sama makanan pokok. Kalau di Arab zakat fitrah wajib gandum, di kita beras. Nggak harus kita impor gandum untuk bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena kiasnya apa? Sama-sama makanan pokok. Kenapa ekstasi hukumnya haram? Padahal zaman Rasul nggak ada ekstasi. Tapi kiasnya apa? Ilahnya sama-sama memabukkan seperti minum khamar. Contohnya. Yang keenam, at-ta'arud wa tarjih bainal adillah. Ada perbedaan dalil. Yang satu mengatakan dalil ini kuat sehingga dia menggunakannya, yang satu mengatakan dalil ini lemah sehingga dia tidak menggunakannya. Perbedaan dalil ini kalau saya ilustrasikan antara pengacara dengan jaksa. Kalau pengacara mengatakan pasal ini bisa digunakan untuk meringankan kliennya, jaksa melihat ini pasal bisa memberatkan kliennya. Siapa nanti yang memutuskan? Hakim. Kita dalam masalah fikih ini banyak jadi pengacara dan jaksa. Ketika hakim bilang begini nggak mau terima, nah, makanya ribut terus. Jadi itu perbedaan dalilnya. Nanti hakim yang memutuskan. Seperti di Mesir, dia menetapkan bahwa mazhab yang kita gunakan adalah mazhab Hanafi. Jelas kan? Tapi tidak menutup mazhab lain jika mazhab itu mendukung pendapat mazhab Hanafi. Pindah ke Madinah, mazhabnya Maliki, tapi tidak menutup kemungkinan mazhabnya jika mazhabnya sejalan dengan mazhab Maliki. Biasanya begitu cara mengambil mazhab-mazhab yang ada. Dan di Indonesia, meskipun kita mazhab Syafi'i, tapi kalau kita rujuk kompilasi hukum Islam, itu banyak ke mazhab Hanafi. Salah satu contohnya apa? Bahwa kalau poligami suami harus izin, itu kan mazhab Hanafi. Mazhab lain tidak perlu. Kata ibu-ibu, berarti Ustaz kami mazhab Hanafi. Bapak-bapak, kami selain mazhab Hanafi. Ya nggak bisa, yang menentukan negara. Negara pakai apa? Menetapkan harus izin. Nah, ini izin. Saya nggak mau ikut negara Pak Ustaz, karena dia bukan saya bina. Beda lagi itu nanti pembahasan fikihnya. Gitu. Karena ketentuan hukum itu sudah harus dipatuhi. Karena kita sudah harus patuh dengan ketentuan yang berlaku. Apa kaidah fikihnya? Al-mu'min ala syurutihim. Mukmin itu mengikuti kaidah yang berlaku kecuali mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Wa akhiran, sebagai penutup, memang istihad 4 mazhab ini tidak menjadi jaminan bahwa dia bisa mengakomodir semua pendapat. Kenapa? Ini kan produk-produk hukum masa lalu. Ada perbedaan saat ini, maka disitulah menjadi ranah para ulama-ulama kontemporer untuk mengambil fatwa-fatwa yang terbaru. Jadi jangan katakan dia siapa dengan Imam Syafi'i, mana hebatan, nggak bisa dibandingkan. Karena fatwa yang diambil itu fatwa kontemporer terkait kebutuhan saat ini. Jangan katakan mau ikut madhab Syafi'i atau ikut MUI gitu. Nggak begitu cara memahaminya, lihat dalilnya gitu. Mau ikut mazhab Hanafi atau ikut pendapat Majelis Tarjih atau Basul Masail, siapa mereka? Seujung kuku nggak ada hebatnya dengan mazhab Imam Syafi'i. Bukan begitu cara memahaminya. Pendapat mazhab itu adalah khazanah keilmuan kita, tidak menjamin semua bisa diselesaikan, tapi banyak hal kita butuh ke situ.
Maka pendapat ijtihad yang sekarang itu juga kita butuhkan karena terkait dengan hukum-hukum kekinian. Apa hukum kekinian yang sering saya ulang-ulang? Seperti di Madinah, di Mekah boleh mikot dari Jeddah. Itu kan hukum kekinian. Kemudian wilayah Arafah wukuf diperluas. Kemudian wilayah Mina diperluas, melontar menjadi kan enak. Sekarang lontar itu enak. Luas begini kan, melontar setannya kan besar, setan subsidi kan itu. Luas kan lontar. Oh dulu kan kecil. Tahun 2003 saya haji itu masih kecil. Itu yang begini malah kalau kita kena orang lain kan. Sekarang luas begini. Saya bilang inilah contoh setan disubsidi. Luas, jadi melontar itu pasti kena kan. Tidak perlu lagi cari ban. Wa akhiran, bagaimana caranya agar kita tidak berbeda pendapat? Maka kita harus memperbanyak belajar fikih ini sehingga semakin kita memahami hukum-hukum yang ada, kita akan semakin mudah untuk menyatukan pendapat. Masalah kita, kata pengarang kitab ini, bukan karena tidak bersatu, tapi kurangnya ilmu sehingga susah untuk bersatu. Demikian, wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Apakah suatu saat ada mungkin mazhab baru? Mungkinkah ada mazhab baru? Karena kan proses mencari ilmu kan terus berkembang. Iya. Terus ada persoalan itu yang mendalami, telusuri. Betul. Terus ada mazhab baru. Sama ini yang mazhabnya ya 4 mazhab besar ya. Ya. Suatu saat bisa ada itu. Gimana? Proses Kalau, gimana? Kalau Bapak tanya mungkinkah ada mazhab baru, jawabannya mungkin. Sebenarnya kitab yang kita bahas ini ada 8 mazhab, tapi saya nggak jelaskan yang 4 mazhab terakhir. Jadi kalau yang lihat terjemah, sebenarnya ini ada berapa? Ada 8 mazhab. Saya tunjukkan teksnya. Ini. Kalau kita membaca teks ini, ada berapa mazhabnya? 1. Mazhab Abu Hanifah. 2. Mazhab Maliki. 3. Muhammad bin Hambal. 3. Syafi'i. 4. Hambal. Kelima Pak Daud Zahiri. Keenam mazhab Zaidiyah Syiah. 7. Mazhab Imamiyah Ja'far Shadiq. Terakhir mazhab Ibadiyah. Jadi sebenarnya di kitab ini ada 8 mazhab, tapi saya tidak ajarkan yang 4-nya. Kenapa? Itu diajarkan di kuliah, nggak usah di masjid, ramen dan tambah pusing. Akhirnya nanti pusing, Ustaz minta ringkasannya, tambah kerjaan Ustaz nanti meringkas-ringkasan. Ya, oke. Dengar aja YouTube-nya. Zahiri ini asalnya murid dari mazhab Syafi'i. Lalu dia keluar dari mazhab Syafi'i membuat mazhab baru, namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Apa itu Az-Zahiri? Dia tidak akan menggunakan pendapat mazhab selama Quran hadis sudah bisa dijelaskan. Jadi kalau Quran hadis mengatakan sudah clear, dia nggak mau lagi memakai penafsiran lain. Maka muncullah Daud Az-Zahiri. Siapa tokohnya? Ibnu Hazm Al-Andalusi. Muncul dulu waktu dinasti Andalusia di Spanyol, sehingga sangat terkenal. Dan mazhab Zahiri itulah yang sekarang banyak di negara kita. Pokoknya Quran hadis sudah selesai, nggak mau pakai yang lain. Salah dia? Tidak salah. Kapan salahnya? Pengikutnya menyalahkan kita. Itu aja masalahnya. Imamnya nggak ada masalah, karena dalilnya kuat. Dia dulu mazhab Syafi'i, keluar dari mazhab Syafi'i, mendirikan mazhab namanya Zahiri. Apa Zahiri? Hanya kepada Quran dan hadis. Pendapat ini nggak dipakai, karena menurut dia sudah cukup. Tapi kalau nggak cukup, baru dia menggunakan pendapat para mazhab. Apa contoh Zahiri itu? Misalnya kita apa tadi itu yang sering digunakan itu, kalau kita puasa itu Ramadan itu harus niatnya dari imsak sampai berbuka kan gitu. Az-Zahiri mengatakan kalau sudah masuk imsak itu nggak boleh lagi makan, karena imsak itu sudah dipahami Nabi, kalau sudah imsak itu sudah fokus ibadah. Kita kan masih boleh kalau imsak itu, azan baru nggak boleh kan. Az-Zahiri udah imsak selesai. Kenapa? Ditakutkan nanti ketika sampai azan kita lagi makan nggak selesai. Itu contoh Zahiri. Kemudian
Zaidiyah, ini Syiah yang dianggap dekat dengan Islam. Kenapa? Ini anak dari Imam Ali, dari Hussein, yang tidak mencela Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi dianggap mereka sahabat mulia, cuman mereka memuliakan Ali saja. Ini yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Zaidiyah ini dekat sekali, tapi tidak banyak. Yang banyak itu malah selain dari Zaidiyah. Nanti Zaidiyah ini ditolak oleh pengikutnya karena pengikutnya tidak suka dengan Abu Bakar, Umar, maka namanya Rafidhah. Maka muncullah Syiah Rafidhah yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab yang ketujuh yaitu mazhab Imamiyah, Ja'far Shadiq. Anaknya meyakini ada 12 imam. 11 sudah meninggal, tinggal 1 tersimpan sampai hari kiamat, namanya Imam Mahdi. Kalau buka YouTube kan ada itu lagunya, Salam ya Mahdi. Nah, orang kira itu enak, itu lagu Syiah itu. Syiah Imamiyah itu. Yang nanti muncul di akhir zaman. Nah, logikanya kan ditolak. Kalau dia tersimpan di akhir zaman, gimana hidupnya, kan begitu. Kalau kiamatnya masih lama berarti umurnya masih lama, kan begitu. Jangan-jangan dia bukan Imam Mahdi. File, kalau file yang bisa sampai akhir zaman, kan begitu. Kalau manusia pasti sudah meninggal. Karena Rasulullah sudah meninggal, kan? Dan yang terakhir, mazhab Ibadiyah. Ibadiyah ini adalah, ini malah jauh lagi tabi'in. Tabi'in di luar itu yang melihat dia berbeda pendapat dalam beberapa hal. Mazhab Ibadiyah ini adanya di Maroko. Maroko itu kalau kita cek itu lebih NU dari NU Indonesia. Banyak amalan-amalannya itu yang terkejut-kejut. Sehingga ada beberapa teman yang sana mengatakan di Maroko itu malah lebih NU dari NU-nya. Kenapa? Amalannya banyak yang nggak jelas, kan begitu kan? Itu mazhab Ibadiyah. Jadi ada 8, tapi saya nggak sebutkan. Jadi kalau Bapak tanya, mungkinkah ada mazhab baru? Kalau dia punya kemampuan dan punya kompetensi, mungkin saja. Karena ini kan hanya khazanah keilmuan tentang ilmu fikih yang mempermudah kita untuk belajar. Saya mau tanya, sekarang Bapak kalau jalan-jalan, tanya orang atau tanya Google? Itu kan mazhab baru. Benar nggak? Pernah nggak kita sekarang tanya orang semenjak muncul Google? Nggak pernah. Kalau saya dulu, kalau ke rumah saudara, ke rumah tetangga, pasti saya turun minimal 3 kali. Pak, belok lurus, kadang salah kan gitu. Sekarang nggak perlu turun. Kemana Google mengarahkan kan gitu. Dan kita pernah nggak berdebat masalah Google? Enggak. Di mana rumahnya? Jalan Mekarwangi, belok kiri. Udah, Sherlock. Udah kan itu mazhab sekarang? Mazhab Sherlock. Tapi ada yang kompeten dan punya kemampuan. Yang jadi masalah, Pak, saya ingin jawabkan, yang jadi masalah itu bukan di kompetensi yang orang ini, tapi nanti pengikutnya, di situ masalahnya. Nah, pengikutnya inilah yang harus dipastikan dia tidak bertentangan. Masalah kita di lapangan adalah pengikutnya yang saling bertentangan. Yang kadang-kadang imamnya memang nggak tahu, dia bertentang di bawah saja. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih ini. Nah, pertentangan di bawah ini bagaimana mau memperbaikinya? Ditambah ilmunya, ditambah kesadarannya, ditambah pemahamannya. Seperti kita mengaji hari ini, itu kan menambah pemahaman. Sehingga kalau sudah bertambah pemahaman, maka bertambah kedewasaan. Kalau sudah bertambah kedewasaan, itulah makna hadis ikhtilafu ummati rahmah. Yang selama ini kenapa dikatakan mana istilah rahmah, bertengkar, ya karena ilmunya nggak sesuai. Ilmunya, menunya, sarapan gizinya tidak sama. Yang satu gizinya dia belajar seperti mengaji sekarang, yang satu lagi dia belajar mana tadi file dan rekamannya dikirim, dia nggak ikut langsung kan beda di gizinya itu. Yang satu lagi hanya ngambil kesimpulan. Apalagi mohon maaf ya, saya tidak ingin ini, saya sering ditanya kalau ada beberapa jamaah itu nanya hukum, saya jelaskan panjang lebar. Sudah saya jelaskan itu, nanti ada pertanyaan pamungkasnya. Kesimpulannya Pak Ustaz, apa hukumnya? Sudah jelaskan panjang lebar kan? Hukumnya ini Pak. Nanti ada satu lagi terakhir tuh. Kalau menurut Ustaz yang mana? Itu terakhir. Yang terakhir itu jadi masalah. Kata Ustaz Asnan, dia lebih hebat dari Anda. Udah selesai, itu yang berantem nanti. Padahal udah jelas tuh panjang lebar itu. Ini hukumnya. Udah. Terakhir nanti, Ustaz yang mana? Makanya saya kalau tanya Ustaz pakai yang mana, saya bilang habis pengajian. Karena kalau nanti saya katakan, nah, saudara dia rame kan.
Itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan, saya masih fokus kepada pengantar-pengantar fikihnya. Ada beberapa lagi pertemuan nanti baru kita masuk ke hukum. Sehingga nanti ketika kita bahas hukumnya, kita tidak lagi terkejut dengan perbedaan ulama, tapi itu perbedaan perintilan-perintilan, tidak merusak hukum syariat itu sendiri. Kira-kira begitu, Pak. Cukup, Pak ya? Jadi Bapak nanti bisa punya mazhab baru kalau sudah khatam baca kitab itu. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi, niat kita adalah menambah pengetahuan, penambahan ilmu, tidak serta-merta merubah kita, tapi membuat kita semakin bijaksana dan semakin bisa memahami ibadah orang lain karena kita punya dasar. Demikian, wa'alaikum minkum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.